SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bangun dari tidur kita, meninggalkan tempat tinggal kita, menuju ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, menyempatkan diri untuk belajar di saat sebagian orang tidak peduli dengan agamanya. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya untuk kita, nikmatnya untuk kita semua, dan kita dimatikan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Nur Yasin hafizahullahu ta'ala, dan yang saya muliakan semua yang hadir di tempat ini. Ahibati fillah, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita kematian yang mendadak. Kawan-kawan yang kemarin bermain bersama kita, tahu-tahu hari ini diumumkan telah meninggal dunia. Ada kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Sedang bermain di sungai bersama kawan-kawannya, tahu-tahu ada banjir bandang yang menyeret semua yang ada di sana. Ada pesawat yang jatuh, yang kita tahu semua yang ada di pesawat itu hampir tidak ada yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang sehat. Mereka adalah manusia-manusia yang sebelum naik pesawat sudah memiliki banyak rencana. Bahkan di atas pesawat pun mereka sedang menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan tatkala pesawat itu landing. Tapi ternyata pesawat itu tidak pernah mendarat. Keluarga yang menunggu di bandara juga tidak pernah berpikir bahwasanya keluarganya tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ada kapal laut yang bayangin orang-orang ketika naik kapal laut, bawa barangnya, bawa mobilnya, bawa motornya, hampir nggak ada di benak orang-orang yang naik itu kalau mereka mau mati. Kalau orang berasa mau mati, biasanya sama keluarganya dibimbing untuk mengatakan La ilaha illallah. Dokter tuh kalau di ICU ngelihat pasiennya udah kayaknya mau berangkat nih, maka dipanggil semua keluarganya. Di tempat ICU yang biasanya hanya boleh menunggu satu orang, itu semua keluarga suruh masuk semua. Kenapa? Kayaknya sudah mau berangkat. Tapi banyak kejadian mati mendadak yang tanpa persiapan.
dan ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tatkala beliau menyebutkan tanda-tanda kiamat, beliau mengatakan inna min amaratis sa'ah an yadhhar mautul fajah. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya orang mati mendadak. Ahibati fillah, mati itu biasa. Artinya orang mati itu ya biasa, dari dulu sering kita dengar orang mati, Ustaz. Tapi peristiwa kematian itu sebenarnya peristiwa yang menakutkan. Kalau antum duduk-duduk, kemudian ada yang ngeprui sama martil, kepalanya dikepruk sama martil 2, 3, 4, 5 kali. Apa yang antum akan rasakan? Sakit. Kalau ada orang dipotong kakinya tanpa bius, atau dipotong jari-jarinya, atau dicabutin kuku-kukunya, apa yang akan dia rasakan? Dia akan teriak-teriak. Sakit. Orang kalau sakit gigi aja, itu sakit hanya di satu tempat ya. Dia merasakan lemah tubuhnya. Bagaimana tatkala ruh yang menyatu dengan semua saraf di tubuh kita itu dicabut, jamaah. Bukan tangan saja, tapi seluruh tubuhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Hanya saja para ulama menyebutkan, kenapa orang mati itu kok nggak sampai teriak-teriak ya? Kalau dia dipukulin, dicabutin kukunya, mungkin dinyos pakai api kepalanya, dia teriak kesakitan. Tapi ketika ruhnya dicabut perlahan-lahan, dia nggak mampu berteriak karena sakit sudah nggak kebayang. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja pingsan, siuman, pingsan, siuman. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, setelah aku melihat apa yang terjadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruhnya dicabut, aku sekarang nggak kepikiran lagi kalau ngelihat orang kok kayaknya matinya gampang ya. Iya, tapi tetap proses ditariknya ruh itu menyakitkan. Ahibati fillah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kalau hari ini kita mendapatkan kiriman berita fulan meninggal dunia, suatu saat kita yang akan jadi berita. Kita sering mendapatkan kiriman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan, akan dimakamkan insyaallah setelah sholat zuhur di Masjid Thaibah sini. Suatu saat nama kita, nama ana, nama antum akan disebutkan, dan setelah itu kita akan dilupakan. Anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia sibuk mempersiapkan pemakaman buat orang tuanya. Anak punya paman hari Ahad kemarin itu sakit. Asar itu kita dapat
video kondisi beliau. Adik-adik ngomong, apa kita nggak berangkat ke Malang? Di Malang, anak punya paman. Anak ngomong sama Abah, Bah, malam ini berangkat, Bah. Kata Abah, besok pagi aja. Habis subuh kita berangkat. Malam itu anak kepikiran. Sebelum subuh anak bangun, anak buka handphone anak. Dan betul, beliau telah meninggal dunia. Menunggu proses pemakaman agak ribet. Nunggu anaknya yang dari Jakarta ya. Nunggu kuburannya digali. Ada sebagian keluarga yang ingin jenazahnya dimakamkan di Jember. Sebagian keluarga udahlah biar di Malang aja. Sampai akhirnya ada kesepakatan dikuburkan di Malang. Setelah selesai proses pemakaman, selesai. Kira-kira apa yang akan dibicarakan selanjutnya? Apa jemaah? Ya apa warisannya? Iya. Orang tua yang capek, lelah, ngumpulin harta. Selesai. Kita mau berapa tahun lagi hidup jemaah? Yashibu ibnu Adam. Kata Nabi SAW, anak manusia itu jadi tua. Shape. Jadi beruban ya. Kita kadang-kadang lihat nih, Masya Allah banyak yang sudah tua-tua. Yang sudah beruban, wa yabqal itsnan. Tapi ada dua yang tetap muda di dirinya. Antum yang melihat orang sudah putih jenggotnya, sudah bungkuk-bungkuk jalannya, antum jangan pikir dia sudah tua. Ada dua yang tetap muda di diri dia. Apa jamaah? Al-hirsu wal aman. Ambisi dan angan-angan. Tetap kepingin ini, kepingin itu. Padahal wis tuwe. Ya, itu ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, beliau bikin satu kotak di tanah agar sahabat lebih faham dengan apa yang hendak Nabi jelaskan alaihi salatu wasallam. Di tengah-tengah kota itu beliau bikin satu garis yang keluar kota. Di kanan kiri garis yang di dalam kotak itu. Nah, kursinya lampu di atas. Nah, sampai mana kita jemaah? Nah, sampai lampunya kena kursi kena lampu itu. Di dalam garis yang di dalam kotak itu dibikin garis kecil-kecil menyamping ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadzal insan, ini orang, titik yang di dalam ini orang. Dibuat satu titik terus garis keluar. Sedangkan yang keluar dari kotak ini itu angan-angannya. Kotak itu adalah ajalnya. Kemudian garis yang menyamping di dalam kotak itu apa? A'rad, ya, bencana-bencana, musibah-musibah yang orang itu tidak akan lepas. Mungkin dia nggak kebanjiran, tapi rumahnya ambruk. Mungkin dia nggak kena COVID-19, tapi usahanya bangkrut. Nggak akan lepas dari itu ya. Nggak kena di kanan, kena di kiri. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Berapa banyak orang-orang yang sedang membangun apartemen dan ternyata sampai hari ini apartemennya nggak jadi-jadi.
Ketika ditanya, "Apa kok ndak tadi? Omah iki atau apartemen iki?" Mati. Terus anak-anaknya berantem, sengketa. Itu sering terjadi, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian, banyak. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat kematian. Kenapa kita disuruh mengingat kematian, jamaah? Karena banyak orang lupa, orang lalai. Kalau sudah keluar rumah, bekerja, melihat dunia ini, dia lupa dengan kematian. Bahkan resiko kematian itu tidak pernah dipikirkan sama dia. Kita tuh dianjurkan baca ayat kursi selesai sholat fardu. Apa fadilahnya? Apa fadilahnya baca ayat kursi? Nah, iya, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali nunggu mati dia. Artinya kalau dia mati, insya Allah masuk surga. Tapi ketika antum membaca ayat kursi setelah sholat, mikir nggak antum? Aku mau baca apa? Lek mati insya Allah mlebu surga. Habis subuh baca ayat kursi. Bisa jadi kita mati sebelum zuhur. Tapi anawis duwe amalan, ya Allah, mudah-mudahan mlebu surga ya Allah. Habis zuhur baca lagi karena suruh mati. Oh, belum mati anak. Loh, iya. Baca lagi habis zuhur. Karena boleh jadi kita mati sebelum asar. Habis asar kita baca lagi. Itu ingat mati kita, jemaah. Karena kita tahu kalau kita mati dalam kondisi telah membaca ayat kursi, insya Allah masuk surga. Maghrib juga seperti itu, Isya seperti itu. Mau tidur kita baca lagi. Ini salah satu bentuk kita mengingat kematian. Ketika mau tidur, selain baca ayat kursi, kita membaca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku mati, dengan namamu aku hidup. Tapi besok aku mau berangkat ke mana? Mikir, iya dak. Besok mau berangkat berencana tafadhol, tapi mati itu datang tanpa pernah pamit dulu sama kita. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiq illa wassa'ahu alaih." Apa faedahnya mengingat kematian? Di antaranya, tidaklah seorang hamba mengingat kematian dalam kondisi sulit. Dia punya masalah, dia punya musibah, masalah ekonomi, masalah keluarga, apa saja. Kalau dia sulit lalu ingat mati, urusannya jadi luas, jemaah. Lah wong aku maring ini mati. Ketika dia umpamanya bangkrut, bentar lagi aku mati, kata dia. Jadi dia merasa, yus, dijalani aja hidup ini. Kenapa ada orang-orang yang terlilit hutang lalu bunuh diri? Dia ingat mati apa enggak? Loh Ustaz, dia malah kepingin mati, Ustaz. Tapi yang jadi masalah, dia tidak mengingat dengan apa yang setelah kematian. Pikirnya dia, kalau aku mati selesai urusannya. Loh, tunggu dulu, dinteni bi malaikat. Iya, kematian ini disebut hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Engkau nggak bisa nambah satu amalan. Selesai, putus sudah. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin, dan tidaklah yang mengingatnya itu orang sedang dalam keluasan rizki,
dalam kesenangan, dalam kegembiraan, lalu ingat dengan kematian, illa dhayyaqahu alaih, melainkan dia akan merasa sempit. Dia akan mengatakan, bentar lagi semua akan aku tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada kita proses kematian. Ya, paling tidak informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam ini memotivasi kita untuk menjadi yang mana. Karena manusia itu cuma ada dua. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang baik itu di surga, orang-orang jahat itu di neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, tatkala dia dalam kondisi berputus dari kehidupan dunia ini dan menuju kepada kehidupan akhirat. Ingat, kematian kemudian kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Jadi sebelum bicara tentang mizan, bicara tentang sirat yang berada di atas neraka jahanam, awal persinggahan yang harus dilewatin semua orang adalah kematian ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau dia lihat kuburan, dia nangis ya, sampai membasahi jenggotnya air matanya. Dia pernah ditegur sama sahabat-sahabat yang lain. Tadhkurul jannah wan nar, engkau mengingat surga, mengingat neraka, tapi engkau nggak nangis, kata dia. Wa tabki ala hadha, dan engkau menangis melihat kuburan ini. Kata Utsman, na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Kalau selamat dari sini, maka yang sesudahnya mudah. Jadi orang tuh kalau mikirkan yang sekarang ini, yang di depan ini, yang dekat. Tapi kalau nggak selamat di sini, maka yang sesudahnya akan lebih berat lagi akan dilewati. Ketika manusia ini sedang proses tadi berpindah ke alam akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun bidul wujuh. Ini orang beriman, yang mati ini orang beriman. Maka yang akan turun adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang cerah, putih. Ka'anna wujuhahum asyams, wajahnya seperti mentari. Dari senangnya, antum kalau melihat orang gembira, antum akan mengatakan, ya Allah, ono apa iki kok terang ini? Kalau fulan datang kok terang kayaknya, karena dia sedang gembira. Dan kondisi mereka, malaikat ini juga gembira. Mereka datang dengan wajah yang penuh keceriaan. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Subhanallah. Kita lihat jasad kita akan dikafanin, jemaah. Fisik ini akan dikafanin. Ruh juga akan dibungkus kafan. Ini malaikat bawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, bawa parfum. Kita lihat orang kalau mati dikasih parfum ya, supaya wangi dia itu. Ini malaikat membawa parfum dari parfum surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Mereka duduk di tempat yang mudah dipandang oleh orang yang mau matiin. Jadi sepanjang dia mandang, matanya memandang, kelihatan itu malaikat-malaikat. Bukan satu, malaikat-malaikat yang membawa
kafan, dan membawa parfum itu jam. Makanya kadang-kala antum melihat orang mati itu kok kayaknya pandangannya kosong, Ustaz ya. Diajak ngomong tidak nyambung. Boleh jadi memang dia sedang melihat malaikat-malaikat itu datang. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa. Tadi malaikat yang banyak itu bukan pencabut nyawa. Mereka yang akan mengambil ruh tersebut. Malaikat pencabut nyawa ini akan duduk di mana? Di arah kepalanya. Jadi mencabut itu dari arah kepalanya. Ya tentunya kalau keluar dari tubuh dari mana? Dari arah kakinya. Ditarik dari atas. Seperti apa ruh itu jemaah? Ada yang tahu? Jemaah, ada yang pernah kelihatan ruh? Ada orang masih muslim, masih percaya dengan adanya arwah gentayangan. Nggak ada jemaah. Orang kalau sudah dicabut ruhnya itu berpindah kepada alam yang berbeda. Manusia yang sudah memiliki berbagai peralatan yang canggih, sampai hari ini nggak bisa mereka mengetahui ruh itu seperti apa. Tapi ketika dicabut nyawa, mereka melihat bahwasanya panas tubuh manusia itu menghilang sedikit demi sedikit. Dan dirasakan, kita jangan perlu alat ya. Orang yang nunggu orang sekarat itu, tahu-tahu pegang kakinya sudah dingin. Dingin, tapi masih dia, masih belum mati. Perlahan-lahan dicabut. Fayaqul, lalu malaikat pencabut nyawa ini mengatakan kepada ruh ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Masya Allah, wahai jiwa yang thayyibah. Kita sekarang berada di masjid thayyibah. Masya Allah, thayyibah itu yang penuh dengan kebaikan. Ukhruji, keluar engkau. Kemana keluar? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Mau keluar nggak jemaah? Mau. Kalau orang umpamanya dari mobil yang bagus, dia naik mobil yang bagus, hei mas, mudun mas, keluar kemana? Pesawat jet pribadi. Oh bismillah, langsung buka turun dia. Kalau sudah turun mas kemana? Penjara. Astagfirullah, enggak, anak-anak di sini aja. Iya. Perasaan manusia ketika dia disuruh keluar dari tempat yang bagus menuju ke tempat yang lebih bagus, seneng dia. Tapi dari tempat yang bagus menuju tempat yang jelek dan buruk, nggak mau. Ini jiwa dikatakan ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Fatakhruj, keluar dia. Fatasilu kama tasilul qatra fis siqa. Mengalir ruhnya keluar itu seperti antum lihat morong. Kalau airnya dituangkan itu mudah sekali jamaah. Tapi sakit jamaah. Mudah tapi sakit. Kenapa sakit? Karena harus berpisah dari saraf-saraf, urat-urat, semuanya dia harus. Tapi dia keluar. Sakitnya itu terlupakan tatkala melihat nikmat yang akan diterima. Bagaimana Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha ketika dia melihat ayahnya sedang sekarat. Fatimah mengatakan, wa karba abatah. Kata dia, ya Allah, kok parah banget kondisi ayahku, kok susah banget. Kata Nabi SAW, la karba ala abika ba'dal yum. Nggak ada lagi kesusahan buat bapakmu sebentar lagi. Selesai sudah semuanya. Tapi proses ini harus
dilewati, harus dilewatin gitu. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi. Akhirnya diambil nih sama malaikat pencabut nyawa. Ketika ruh itu diambil sama malaikat pencabut nyawa, dipegang sama tangannya, malaikat-malaikat yang tadi datang itu tidak membiarkan. Di tangannya malaikat pencabut nyawa. Lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Sekejap mata pun nggak ditinggal, langsung diambil ruh itu, lalu sama mereka ditaruh di kafan dari kafan-kafan surga dan diberi parfum dari parfum-parfum surga. Wa yakhruj minha ka'atyabi nafhati misk. Ruh ini keluar membawa aroma yang lebih wangi daripada misik. Antum jangan kemudian beli misik ke pasar, saya mau beli minyak misik, kepingin mencium kira-kira aromanya ruh kalau keluar tuh seperti apa. Berapa harga misik di Surabaya, jamaah? Nah, ada yang jualan parfum di sini. Jangan malu antum. Siapa yang jualan parfum? Angkat tangan, jamaah. Biasanya jualannya ikhwan itu apa? Herbal, parfum. Enggak, tapi jemaah, seharusnya kita lebih dari itu. Taib, yang jualan parfum siapa? Anak kepingin tanya, harganya parfum misik ini berapa di sini? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang jualan, yang pernah beli. Nggak ada, Ustaz. Anak dikasih, Ustaz. Tidak tahu harganya. Taib. Ya, nggak tahu kalau di sini mungkin ada yang harga 100.000 ya. 5 mili itu, ada mungkin yang harganya 1 juta. Di Madinah, ana masih ingat Syekh cerita, misik yang asli itu 1 tula. Ingat, minyak misik ini dari darah dan nanah rusa ya, kijang. Dari darah dan nanahnya kijang, bagaimana dia kemudian jadi wangi sekali. Itu harganya 11.000 real. Ya kira-kira 40 juta aja. Itu 5 mili. Makanya kalau antum ngelihat misik di sini, anak pernah pakai misik, dimarahin sama ayah anak. Kata ayah anak, "Oh, pakai minyak nyong-nyong." Kata dia. Karena beli yang murahan gitu loh, jamaah. Tapi kalau misik ini, Nabi alaihissalam menyebutkan seperti misik yang paling wangi yang pernah ada. Wujidat ala wajhil ard. Seperti parfum misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini, jemaah. Ini sudah kehidupan akhirat. Fayas'aduna biha fala yamurruna ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Akhirnya ruh itu setelah dibungkus kafan dengan parfum yang wangi dibawa naik ke langit. Tidaklah mereka melewatin malaikat dari malaikat-malaikat Allah, kecuali para malaikat itu akan berkata, "Apa ini? Ruh yang baik, yang wangi ini siapa ini?" kata dia. Ini belum sampai ke langit dunia, belum. Fayaquluna fulan ibn fulan. Disebutkan namanya dan nama ayahnya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Akan dipanggil dengan nama yang paling bagus yang dia dinamakan di dunia. Nama yang terindah. Karena ada orang-orang yang lahir namanya mungkin kurang bagus. Sopo jenengi? Ribut bin Topan. Ribut bin Topan. Pernah lihat orang namanya Ribut? Ada cuma. Bapak siapa? Topan jenengi. Iya, Ribut Topan. Tapi ketika dia belajar, dia ngaji, kan biasanya ada nama hijrah, dia ganti namanya. Mungkin di KTP-nya tetap nama Ribut bin Topan.
Tapi dia dipanggil tidak lagi dengan kata-kata itu. Dan inilah yang akan dikatakan oleh malaikat. Dengan nama yang paling bagus yang dia dinamakan di dunia. Yang orang memanggil dia dengan panggilan tersebut. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya. Sampai ke langit dunia, langit yang pertama. Fayastaftihuna lahu fayuftah lahu. Mereka minta dibuka. Karena langit ini ada penjaga-penjaganya. Bagaimana Jibril alaihissalam juga ketika mau masuk ke langit pertama pada peristiwa Isra Mi'raj itu minta izin. Langit kedua, langit ketiga seperti itu. Setiap masuk ke langit, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka ketika ruh itu dikasih izin, ditanya ruhnya siapa, akhirnya malaikat-malaikat itu ikut mengantarkan ke langit yang selanjutnya. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah. Sampai berakhir di langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jal, lalu Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis catatan hambaku ini, amalan dia di kitabnya Illiyin, kitabnya orang-orang penghuni surga, kitabnya orang-orang baik. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Dicatat jemaah. Jadi catatannya itu jelas, namanya fulan ada di mana jelas. Kemudian Allah mengatakan ala jalla jalaluhu wa a'idu abdi ilal ardi, balikkan hambaku ke dunia, ke bumi. Kenapa? Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakan manusia dari tanah dan mengembalikan ke tanah dan membangkitkan manusia dari tanah. Lalu dibalikin nih ruhnya. Loh Ustaz, dibalikin ke jasadnya, ke tanah dibalikin. Bagaimana kalau orang itu mati dimakan ikan hiu? Dibalikin kemana jemaah? Dibalikin ke tanah. Bagaimanapun dimakan ikan hiu, jasadnya itu akan kemana? Balik ke tanah. Tidak ada karena dimakan ikan hiu jasadnya berangkat ke Mars atau ke Jupiter, nggak ada. Ke tanah, ke bumi, tetap ke bumi ini. Ingat, alam kubur itu penamaan untuk umum, untuk alam barzakh sebenarnya. Karena rata-rata manusia dikuburkan. Ada orang yang dibakar, ada orang yang dimumikan. Karena sebagian orang berpikir, daripada bapakku ini nanti diazab karena aku tahu bapakku pelaku dosa, biar bapakku jadikan mumi aja. Biarkan mumi tidak dikubur, taruh di kaca, ditungguin sama diri. Cak lihat malaikat datang enggak. Ini alamnya alam barzakh jemaah. Alam yang berbeda. Kita aja dengan yang di balik tembok ini nggak tahu. Kecuali yang pernah ngelihat. Di belakang ada apa? Nggak tahu. Manusia itu ilmunya terbatas sekali. Apalagi dengan alam yang memang bukan alam kita. Ketika di alam barzakh tersebut dikembalikan ke tanah, lalu datang dua malaikat. Di riwayat lain disebutkan dua malaikat ini aswadani azraqan. Dua malaikat ini warnanya blue black. Apa bahasa Indonesia aja? Biru ireng. Iya. Dongker. Warnanya biru hitam. Jadi ada orang hitam sampai biru warnanya. Antum pernah lihat? Anak pernah.
Waktu itu di Mekah ya, kan dari berbagai penjuru dunia datang. Lihat orang ini, ya Allah ya, subhanallah, sampai kebiru-biruan dari hitamnya. Dan malaikat ini wajahnya garang. Datang kepada orang muslim, iya juga. Kepada orang jahat, sama. Fayujlisanihi, didudukkan ini manusia. Ruhnya, kalau ada jasadnya sama jasadnya, ingat di alam yang berbeda. Jangan lagi antum berpikir, aku gali kuburan, nggak ada didudukkan Ustaz. Pancet seperti ini. Ya. Fayaqulani lahu man rabbuk. Ditanya, siapa Rabbmu? Karena orang yang beriman, fayaqulu rabbi Allah. Menjawab pertanyaan malaikat ini bukan dengan hafalan, jemaah, tapi dengan keyakinan. Kalau bicara hafalan, orang itu bisa lupa hafalannya. Ada seorang yang masuk ke tahanan, kemudian disidik, diselidiki, dikasih banyak pertanyaan. Kalau dia duduk di situ, tahu-tahu yang di hadapannya adalah polisi yang membawa pistol yang diarahkan ke wajah dia. Ditanya, siapa namamu? Apakah dia bisa jawab? Dia ndelok, sopo jenengku yo. Dia bingung, jamaah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan para sahabatnya, setelah menguburkan putrinya, menguburkan orang-orang yang soleh di antara para sahabat Nabi, beliau berdiri mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian dan mintakan kepada Allah keteguhan. Ini buat para sahabat, bayangkan. Fa innahu al-an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Pertanyaannya 3. Kita udah dapat bocoran. Kita tahu jawabannya, tapi sekali lagi menjawabnya bukan dengan hafalan. Ini orang, Allah teguhkan hatinya, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, Islam agamaku. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa tuh orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Muhammad itu siapa? Kata orang ini, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Dari mana engkau tahu? Ditanya lagi. Engkau tahu dari mana gitu loh. Fayaqulu qara'tu kitab Allah. Aku baca Al-Quran. Aku baca kitab Allah. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman. Aku percaya dengan Al-Quranul Karim. Artinya ini orang bukan Islam-Islaman. Ini orang bukan Islam KTP. Dia berilmu. Dia meyakini agamanya. Kita hidup di masa sekarang ini banyak orang Islam yang Islamophobia, yang takut sama Islam, yang memandang Islam itu radikal, hukum Islam itu zalim. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu, aduh, udah gak relevan lagi untuk dipakai di zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang ini ketika ditanya, wa ma ilmuka, ilmumu apa? Engkau tahu dari mana gitu loh. Kata dia, aku baca Quran. Aku baca, aku beriman, aku percaya. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi.
Lalu ada yang menyeru dari langit mengatakan, benar hambaku ini, benar. Artinya dia nggak bohong, dia nggak pura-pura, dia beriman dengan benar. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan karpet permadani dari surga buat dia. Ingat di alam barzakh sana. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian dari surga buat dia. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan bagi dia pintu ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, ketika dibukakan itu pintu menuju ke surga, dia mencium aromanya, wanginya, segarnya. Ya Allah jemaah, antum kebayang kalau antum kepanasan, ongkep, sumuk, tahu-tahu ada pintu dari kamar ber-AC. Ya Allah, segeri. Gimana kalau itu pintu ke surga? Apa yang akan dirasakan oleh orang ini yang anaknya menangis, istrinya menangis, keluarganya menangis, meneteskan air mata, dia bergembira jemaah ketika mencium aroma itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, kuburan yang menurut kita cuma 1 kali 2 meter, ternyata di alam sana diluaskan sepanjang mata memandang. Kalau seluas masjid ini ya masih terbatas pandangannya, tapi di kuburan yang sempit itu dia bisa memandang kemana-mana. Wa yatihi rajulun, dalam bayangan kita kan sendirian, enggak, ada yang nemenin dia di situ. Karena yang mengantarkan jenazah itu 3 kan? Siapa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pulang. Anak kita akan pulang, orang tua kita pulang, kawan-kawan kita yang ikut ngantarkan kita. Oh Masya Allah, karena orang terkenal yang menguburkan 1000 orang, yang menyolatin 2000 orang, sampai pakai drone dilihat, Masya Allah banyak yang nyolatin dia. Di antara ribuan orang yang mengantarkan, ono sing ngenteni wong mati? Nggak ada. Dalam hitungan berapa menit antum akan melihat kuburannya itu sendirian, sepi. Amalnya yang akan menemani dia. Disinilah datang seorang dengan wajah yang indah, hasanal wajhi, hasanal thiyabi, tayyibar rih. Wajahnya indah, aromanya wangi, bajunya indah. Kita tuh seneng kalau ngeliat orang pakai baju bagus, itu seneng ya mah. Ya Allah, ciapi ya bajunya orang ini. Seneng hati kita itu. Antum kalau sholat di sebelah orang yang baunya jengkol atau pete, gimana antum sholatnya? Ya Allah, sopo ya. Iki wis Allahu Akbar masalahnya. Antum akan kepikiran nggak nyaman ibadah, nggak nyaman. Antum ingin pindah. Tapi kalau orang itu wangi, bajunya bagus, dilihat, ya Allah nyeneng nora ini wong iki. Ngelihat aja sudah senang. Insya Allah. Apa? Sudah selesai? Masya Allah. Baik. Lalu orang ini ngomong, manusia itu kan kalau ketemu manusia seneng jamaah, ada yang ngoncoi gitu loh. Ada kalau dia kesepian, lalu kedatangan sapi, apakah dia hilang kesepiannya? Sepian tahu-tahu teko sapi. Oh no opo sapi. Dia nggak akan terobati kesepian gitu jamaah. Tapi datang manusia. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Ini orang sudah nyeneng no. Kondisinya, wajahnya, pakaiannya, omongannya nyeneng no. Dia bicara abshir billadhi yasurruk.
bergembiralah engkau dengan yang membahagiakanmu, yang menyenangkan hatimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu yang mati ini masih bingung jemaah. Fayaqulu lahu man anta? Awakmu sapa ya? Kata dia. Kok aku nggak kenal gitu loh. Tapi kalau ngelihat rupamu, engkau orang yang bawa kebaikan, kata dia. Lalu kata orang ini mengatakan, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu. Subhanallah jemaah. Itu yang akan mendampingin kita. Ketika dia mendengar ini adalah amal solehnya, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Dia minta kiamat segera terjadi. Kenapa dia menginginkan itu? Hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Maksudnya dia bisa masuk surga bersama keluarganya, menikmati kenikmatan yang indah. Karena dia belum masuk surga, ruhnya berada di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nasamatul mu'min fi jawfi tairin khudrin. Nyawanya orang beriman itu berada di rongga burung hijau. Ya, dia berada di pohon-pohon surga. Ada perbedaan antara ruhnya orang mukmin yang mati biasa dengan ruhnya orang mukmin yang mati syahid. Kalau ruhnya orang mukmin itu, ya dia di pepohonan surga, tapi nggak bisa kemana-mana. Adapun ruhnya orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia akan keliling surga di dalam burung, rongga burung itu kemana saja. Kemudian dia akan istirahat, akan bernaung di gantungan-gantungan yang berada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang mati syahid. Kalau orang mati biasa, ya tadi dia merasakan kenikmatan itu, cuma nggak seluas orang yang mati syahid. Taib, bagaimana kalau hamba yang kafir atau hamba yang fajir, yang melakukan kejahatan, sing akeh dosane? Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia dalam proses pindah kepada kehidupan akhirat, datang malaikat-malaikat dari langit, sudul wujuh, wajah mereka hitam, dari ngeliat sudah menakutkan. Ma'ahumul musuh, mereka bawa juga kafan, tapi bukan dari surga, dari tempat yang berbeda. Fayajlisuna minhu maddal basar, sama, dia duduk di sepanjang mata orang ini melihat. Maka orang mati itu kadang-kala melihat. Dia sudah diproses perpindahan itu. Thumma yaji'u malakul maut, sama, malaikat pencabut nyawa datang di kepalanya, lalu mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang busuk, ukhruji, keluar engkau, ila sakhatin minallah wa ghadab, keluar engkau menuju kepada amarah Allah dan murkanya. Mau keluar ruhnya itu jemaah. Fatafarraqa fi jasadih. Akhirnya ruh ketika mendengar ucapan malaikat pencabut nyawa, langsung ruh itu bertebaran di semua tubuhnya, pegangan jemaah. Dengan semua saraf, dengan semua uratnya, fayantazi'uha. Kalau tadi fayakhudhuha, diambil sama malaikat. Karena orang beriman disuruh keluar, dia mau keluar, langsung diambil. Tapi kalau ini dicabut jemaah. Dicabut kama yuntaza'us safut minas sufil mablul. Sebagaimana dicabutnya kawat berduri dari bulu domba atau apa yang basah jemaah. Kalau dicabut itu akhirnya saraf-sarafnya, urat-uratnya itu melok kabeh.
Seperti itu yang terjadi dengan orang jahat, apalagi orang kafir. Fayakhudhuha, diambil setelah dicabut, dipegang sama malaikat pencabut nyawa, lalu malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tidak membiarkan di tangan malaikat pencabut nyawa. Mereka ambil, ditaruh di kafan tersebut. Keluarnya ruh ini ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Aromanya seperti bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kita mungkin pernah mencium bangkai tikus. Kita pernah mencium bangkai kucing. Ada yang pernah mencium bangkai manusia. Yang kadangkala tetangganya tidak tahu bahwasanya yang di rumah itu sudah mati berhari-hari. Itu boleh jadi durasi atau jarak ya 100 meter, orang itu mencium. Bau busuk. Ini ruhnya orang yang fajir. Maka jangan sampai kita pura-pura baik. Kita ini kadangkala ya kalau di masjid semuanya baik. Tapi apakah kita benar baik atau tidak? Allah kenal sama kita jemaah. Orang-orang nggak kenal sama kita. Fayas'aduna biha, dibawa nih naik ke langit. Tidak pernah mereka melewatin malaikat-malaikat Allah, melainkan para malaikat bertanya, "Ma hadzal ruhul khabith?" Ruh busuk, ruh yang menjijikkan ini, ruhnya siapa ini? Fulan bin Fulan. Bi akbahi asma'i. Dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dia dinamakan di dunia. Ada orang yang namanya bagus, tapi panggilannya buruk. Karena orang jahat biasanya dikasih label macam-macam sama orang kampung. Iya, dia akan dipanggil dengan nama terburuk dia yang dia dipanggil di bumi. Maka malaikat ketika sampai ke langit dunia, mereka minta dibukakan. Nggak dibukakan, nggak dikasih izin. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Nggak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis catatan dia, amalan dia dalam sijjin, di bumi yang terendah. Ruhnya itu bukan dikembalikan, tapi dilemparkan. Ruhnya itu. Bayangin bagaimana orang kalau jatuh dari ketinggian ya 100 meter. Bagaimana kalau dari ketinggian 1000 meter? Ini dilemparkan ruhnya. Lalu dikembalikan kepada jasadnya. Datang lagi malaikat. 2 malaikat yang warnanya biru hitam. Fayaqulani lahu man rabbuk. Ditanya siapa Rabbmu? Fayaqul la adri. Dia mengatakan nggak tahu aku, kata dia. Nggak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah, aku juga ikut mengatakan Allah. Jadi Islami ikut-ikutan. Sebagian orang di Indonesia ini sebenarnya bukan orang Islam. Maka yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu tentang dilegalkannya aliran kepercayaan. Orang-orang yang punya yang Islam, yang aliran kepercayaan tadi, kejawen, biasanya KTP-nya Islam dia. Karena belum kata mereka, karena nggak boleh agama lain gitu loh maksudnya. Ya akhirnya dia Islam karena keluarganya Islam. Maka dia nggak pernah tahu Islam itu apa. Ditanya Tuhannya siapa? Dia mengatakan la adri. Fayaqulani lahu madinuk, apa agamamu? Nggak tahu aku, kata dia.
Tapi aku mendengar orang-orang mengatakan Islam, ya kataku Islam. Lalu ditanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Kalau orang itu siapa? Enggak tahu. Tapi aku mendengar namanya Muhammad SAW, katanya utusan Allah. Katanya. Maka ingat, menjawabnya itu jamaah bukan dengan hafalan, tapi dengan keyakinan. Fayunadi munadin minas sama, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, dusta hamba ini. Fa afrishuhu minan nar, kasih dia permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Maka datang panasnya, datang aroma neraka. Wa yudayyak alaihi qabruhu. Kalau yang tadi yang mukmin diluaskan kuburannya seluas mata memandang, kalau ini disempitkan kuburannya sampai tulang-tulang dia berantakan. Lalu datang seorang laki-laki, kalau dia laki, datang seorang kepada dia, qabihul wajh, wajahnya buruk. Qabihul thiyab, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, busuk baunya. Lalu orang ini mengatakan, absyir, absyir billadhi yasu. Ini ada kabar gembira buat engkau. Gembira apa? Dengan sesuatu yang buruk buat diri. Ini hari yang engkau dijanjikan. Kata orang ini, man anta, engkau siapa engkau? Wajahnya wajah orang yang membawa keburukan. Kata orang ini, ana amalukal khabith, aku ni amal burukmu, kata dia. Ketika dia tahu ini amal buruknya, dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Karena dia sudah melihat neraka, maka dia tidak ingin kiamat. Kita semua akan melihat neraka jamaah, dan semoga kita selamat dari api neraka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Siap-siap, selalu siap. Nabi memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, bagaimana beliau memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Nih mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sini, yang tinggal di Surabaya, biasanya yang ada dalam benak mereka mau pulang kan? Dia nggak bikin rumah di sini. Oh enggak Pak Ustadz, saya selesai insya Allah pulang Pak Ustadz. Ya, seperti orang asing, seperti perantau yang selalu ingin pulang, yang selalu dia siap-siap, aku nanti pulang. Makanya kalau punya rezeki, antum lihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia, yang kerja di luar negeri, kalau punya rezeki bikin rumahnya di mana? Di Indonesia. Di Indonesia, nggak bikin rumah di sana dia. Punya uang beli mobil di mana? Di Indonesia. Buka usaha di mana? Di Indonesia. Kalau ditanya, loh mas sampean kerja capek dapat duit, nggak menikmati sampean ini? Loh menikmati Ustaz, tapi bukan sekarang. Saya alhamdulillah sudah punya rumah Pak Ustaz. Saya alhamdulillah sudah punya mobil, sudah punya usaha. Tinggal bentar lagi kontrak anak habis, anak pulang. Itu yang harus kita siapkan. Kontrak kita habis, kita sudah punya rumah di surga. Usahakan seperti itu, seperti orang asing. Tapi kalau semua hartanya dihabiskan di dunia, pulang tidak punya apa-apa. Makanya antum dapat melihat seorang perantau yang berpikir masa depan dengan perantau yang memikirkan kondisi dia, maka berbeda. Anak ketemu sama kawan-kawan yang di Madinah, hidupnya foya-foya, pulang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ada orang yang susah ketika di Madinah kerja. Anak berapa tahun untuk bekerja? 28 tahun Ustaz. Dia bekerja.
menjadi supir waktu itu. Tapi pulang senang dia jemaah, karena semua sudah siap. Au abiru sabil, kata Nabi, atau yang lebih tepatnya engkau jadi seorang yang sedang transit. Orang kalau transit lebih parah lagi jemaah. Maksudnya dia itu lebih siap lagi untuk terbang. Kalau antum transit kereta dari Jakarta mau ke Jember, turun di Pasar Turi, melanjutkan ke Gubeng, apa yang antum akan lakukan? Cepat-cepat. Jamnya, loh, tinggal 1 jam lagi ini. Ya Allah, sudah barang-barangnya dibawa semuanya, berangkat. Kenapa? Bentar lagi keretanya mau jalan, kata dia. Jadi lebih siap lagi siapa? Orang yang transit itu. Antum lihat jemaah haji yang transit di Jeddah mau berangkat ke Indonesia, atau transit di bandara Dubai mau berangkat ke Jakarta. Itu orang-orang kaya kadang-kala tidur di lantai jemaah. Kadang-kala tidur di kursi. Kita lihat dulu, iki wong soge iki. Kalau tanya, "Bapak, kenapa Bapak kok nggak tinggal di hotel?" kata dia. Kan punya uang. Ya apa mau tinggal di hotel Ustaz? Bentar lagi berangkat. Dia siap hidup susah, karena dia tahu dia akan berangkat untuk selama-lamanya. Maka berusaha kita untuk mempersiapkan diri. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau engkau sedang pagi hari jangan nunggu sore untuk beramal. Kita pagi hari ini mikir nih, aku setelah dengar kajian kok kayaknya kepingin sodako, kepingin berbagi, kepingin beramal soleh. Jangan nanti sore aja, jangan. Sekarang lakukan. Nanti sore belum tentu antum hidup. Kalau sore jangan nunggu pagi, tapi beramallah segera. Ambil dari kesehatan kita untuk masa sakit kita, dan dari hidup kita untuk kematian kita. Barakallahu fiik. Tapi ahibati fillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin minum dulu aja, bismillah. Alhamdulillah. Kayaknya kalau ada pertanyaan dikumpulkan di bawah dulu jamaah. Jaluk tolong Ustaz ya. Kelompoknya baru. Ya, bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kenapa nggih ana merasa ada gap, ada jarak dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan rizki, the have, kata dia. Seakan ikhwan ini mengeklusifkan diri hanya untuk sesamanya yang juga kaum berpunya. Bukankah Utsman bin Affan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu dan Abdurrahman bin Auf mudah ditemui pada zamannya? Jazakallahu khairan. Ya, boleh jadi ini perasaan. Ngerti perasaan jemaah? Kita itu merasa kok kayaknya dia ada jarak sama anak, padahal kita yang nggak enak untuk mendekat sama dia. Kita harus berbaik sangka sama saudara kita. Kan antum tadi merasa kok koyok kayak gitu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, harta itu ada efek sampingnya. Orang itu kalau punya harta kadangkala jadi sombong. Kadangkala dia ya nggak ingin kumpul sama orang-orang miskin. Ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa ausani bihubbil masakin wad dunu minhum. Aku dikasih wasiat
sama Nabi alaihissalatu wassalam agar aku cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Subhanallah jamaah. Maka orang-orang yang kaya ini harus cinta sama orang-orang miskin. Loh, kenapa Anda cinta sama mereka? Kenapa jamaah? Ternyata kita itu jadi kaya karena orang-orang miskin. Mungkin orang kaya ini nggak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu sama Allah ditolong, dibantu, dikasih rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu harus sadar ketika Allah bukakan pintu rizki, ini gara-gara adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bagaimana kalau orang miskin memboikot orang kaya? Orang miskin tidak mau jualan beras. Saya mau tanam beras tak makan dewe. Orang miskin tidak mau membangunkan rumahnya orang kaya. Dilihat orang kaya bangun rumah, ndak, bangunan dewe. Orang kaya mobilnya bagus, minta disupirin, ndak, supirono dewe. Apakah akan ada orang kaya? Nggak ada. Pembantu di rumah orang kaya, nggak ada yang mau jadi pembantu orang miskin. Apakah orang kaya tetap kaya? Enggak. Dia jadi pembantu, dia jadi sopir. Kalau dia mau masak sendiri. Maka kalau dikatakan mungkin ada orang-orang kaya yang merasa ada jarak sama orang miskin, maka ingat dengan wasiat Nabi SAW. Dan antum yang mungkin tidak punya harta, antum harus jadi orang kaya. Ya apa jadi orang kaya jemaah? Ustaz, ana ini kepingin Ustaz jadi orang kaya, tapi sampai saat ini tidak sugi-sugi. Berarti antum punya penyakit. Muslim itu harus semuanya jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Tapi kaya itu kaya jiwa. Maka setiap muslim antum harus merasa kaya jiwanya. Dengan tidak minta-minta sama orang kaya. Orang kaya itu kadang-kala kalau ngelihat orang miskin ini, oh anak perlu nih koyo ngutang lagi. Kadang-kala seperti itu. Enggak, antum harus punya kekayaan dengan cara tidak butuh sama orang. Supaya orang kaya itu merasa antum lebih kaya dari dia. Ini orang padahal cak lihat motornya, subhanallah Ustaz. Itu masih pakai bensin campur dorong. Kadang-kadang melihat ya ada orang motornya bensin campur, tapi soke aja, soke hatinya. Maka jadilah antum orang kaya sehingga nyaman duduk sama orang kaya. Walaupun antum tidak punya harta yang banyak, tapi jiwanya kaya. Dan ketika melihat orang kaya, antum harus menundukkan pandangan. Karena antum bisa jadi orang miskin. Kalau melihat orang kaya, antum bisa jadi orang miskin kan? Tapi kalau antum lihat orang yang lebih miskin dari antum jadi kaya. Maka Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita, jangan melihat kepada yang di atas kita. Jadi seperti itu, dan insya Allah gap itu akan hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW ada satu sahabat yang dikenal dengan bapaknya orang miskin, dan ada satu istri Nabi yang dikenal ibunya orang miskin. Siapa sahabat yang dikenal bapaknya orang miskin? Jemaah, ada hadiahnya Ustaz. Nanti hadiahnya menyusul. Nah, siapa jemaah? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau yang dapat wasiat untuk dekat sama orang miskin, tapi nggak dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Ada sahabat Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ja'far. Masya Allah. Ja'far itu
ngundang orang miskin ke rumahnya jamaah, makan di rumah. Kadang-kala di rumahnya Ja'far itu nggak ada makanan, habis maksudnya makanan itu. Punya madu Ja'far itu. Madu dulu itu ditaruh seperti di guci jamaah ya, karena sudah madu Arab tuh lengket jamaah, kadang-kala dituang itu nggak netes, akhirnya sama Ja'far itu dihancurin jamaah, gucinya dihancurin lalu dibagi-bagi pecahannya itu jamaah untuk dijilatin sama orang-orang itu bersama mereka. Subhanallah, ada Ja'far radhiyallahu taala anhu. Adapun yang dikenal sebagai ibunya orang miskin siapa? Istrinya Nabi Zainab ya, radhiyallahu taala anha. Baik, Ustaz hafizakallah, paman saya wafat. Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya, ke sawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat. Pertanyaannya, apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakaratul maut? Jamaah, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ada yang tidak merasakan sakaratul maut? Ya namanya dicabut nyawa, semuanya pasti merasakan sakarat. Cuma disebutkan tadi bahwasanya rasa sakit itu membuat orang itu sudah nggak bisa teriak ya mah. Nggak bisa teriak dia. Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak, kesakitan dia. Tapi ketika dicabut nyawanya, Amr bin As itu kepingin sekali tahu ya apa rasanya kematian. Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya, tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu. Iki wong teh mati kongkon cerita kematian. Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya, Abdullah bin Amr, ayah engkau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya. Sekarang kau ceritakan ayahku. Kata Amr, aku sekarang seakan-akan gunung itu ada di dadaku dan aku bernafas dari lubang jarum, kata dia. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Makanya orang yang mati mendadak, ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama tapi mauquf kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sahih. Athar ini menyebutkan bahwasanya orang yang mati mendadak itu, kalau itu orang beriman, raha lil mukmin, maka sebagai tempat istirahat buat mukmin. Istirahatnya nggak merasakan sakarat, tetap merasakan sakarat, tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kan ada orang yang masih sakit jamaah sebulan baru mati, tapi ada orang yang langsung mati. Itu buat orang beriman. Kalau sudah siap mati, mati mendadak aman buat dia. Tapi kalau nggak siap mati, dia belum sempat tobat. Biasanya orang kalau sudah sakitnya parah kan, datang keluarganya, dikatakan banyak baca istighfar ya, banyak tobat, kemudian masih bisa tulis wasiat. Tapi kalau langsung mati nggak bisa. Namun buat orang jahat, maka mati mendadak itu adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia belum sempat bertobat. Jadi tinggal kalau bicara paman antum, tergantung. Kalau dia adalah orang yang soleh, semoga itu jadi kematian yang baik ya, karena dia nggak perlu merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau bicara sekarat, tetap jamaah, proses dicabutnya nyawa itu semua orang merasakan. Ada orang, memang ada riwayat tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu disebutkan dia merasakan sakaratul maut itu kaqarsa, seperti cubitan atau seperti gigitan semut. Karena sejak awal peperangan dia itu sudah merasakan
tebasan pedang yang dia lihat. Jadi dia sudah merasakan sakit batinnya dengan hal itu, maka Allah ringankan buat orang yang mati syahid seperti dicubit atau digigit semut itu. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema terkait profesi pengacara. Anak kayaknya harus minum dulu baca ini jemaah. Bismillah. Pengacara ini singkatan apa profesi jam? Hah? Ada yang katakan singkatan apa? Pengangguran banyak acara. Banyak yang sifatnya pembelaan yang berkaitan dengan peristiwa hukumnya dan bersifat diharamkan, contohnya pencurian, perzinaan, penipuan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap masalah tersebut pengacara juga dalam posisi akibat dosa yang dilakukan kliennya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau bicara membela kezaliman, maka dia telah melakukan kezaliman. Tapi kalau dia enggak Ustaz, jadi memang secara hukum klien anak salah, anak tahu dia salah, tapi bagaimana ya dia mendapatkan hukuman, kan hukuman itu kadangkala ada yang maksimal, ada yang minimal gitu. Tetap dihukum, anak tidak mengatakan dia nggak salah Ustaz, tapi dia ini sudah bertobat, alhamdulillah. Jadi harapannya bagaimana hukumannya ringan, bukan membela kezaliman, bukan membenarkan yang salah, enggak, tetap menyalahkan dia. Jadi pengacara ini hanya berharap bagaimana kliennya ini dihukum ringan, tapi bukan membenarkan dia, enggak. Semoga yang seperti itu tidak termasuk dia berkongsi dalam dosanya, apalagi kliennya sudah bertobat. Nabi SAW itu menyuruh kita idra'u al-hudud bisyubuhat. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran yang harus kena hukuman, itu kalau bisa dibantulah. Ada datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau cuma mencium dia engkau. Mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak Rasulullah, aku berzina gitu. Nabi ingin orang ini sudah pulang sana sudah. Kalau kau sudah bertobat sudah selesai. Pernah kejadian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'is ya. Ma'is ini berzina. Lalu ngomong sama sohibnya, aku ini berzina, kata dia. Dia maksudnya mau cari solusi. Sama sohibnya dibawa ke Nabi SAW. Nabi menegur yang membawa Ma'is. Nabi mengatakan kepada dia, halla satartahu biizarika. Kenapa kau nggak tutupi dia dengan sarungmu gitu? Artinya kalau kau dengan selendangmu, kalau nggak punya apa untuk menutupi aibnya, tutup dengan selendangmu. Artinya dia berbuat dosa dan dia sudah bertobat. Kalau bisa ditutupin kalau sudah bertobat gitu loh. Jadi pengacaranya dilihat, kalau kliennya ini kliennya ini memang pezina Ustaz, jangan diusahakan cari hukuman yang ringan. Antum dosa juga, seharusnya dia ini dirajam seharusnya. Jadi antum jangan sampai membela kasus-kasus yang Allah murka. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dia mendapatkan hukuman? Tetap dia mendapatkan hukuman, tapi ya hukuman yang tidak berat. Semoga kita tidak termasuk di sana jamaah. Tapi jangan sampai melakukan suap, riswah, ini dan itu, tambah dosa lagi antum. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentase masuk surga itu bagi hakim itu 1:2. Na'udzubillahi minanar. Maka harus berhati-hati antum kalau mendengar para ulama dahulu kenapa takut jadi hakim.
Sampai disiksa ulama itu nggak mau jadi hakim. Karena takut mereka jamaah. Sedangkan sekarang yang ada daftar jadi hakim. Daftar sekarang jamaah. Apakah boleh suami menceritakan situasi rumah tangganya dengan istri pertamanya kepada istri keduanya dan sebaliknya Ustaz? Karena suami menganggap seorang diri. Apakah itu termasuk juga ghibah? Mohon solusinya. Ini ngeluh duwe bojo loro. Iya. Jadi ahibati fillah, kenapa Allah Azza wa Jalla ketika membolehkan menikah lebih dari satu dikasih syarat? Karena tidak semuanya mampu. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu gitu. Istrinya dua-duanya bermasalah. Karena dia nggak punya tempat curhat, akhirnya curhatnya sama istrinya. Kalau itu keburukan, maka engkau menceritakan keburukan istrimu yang seharusnya engkau tutupi. Tapi kalau engkau mencari solusi, maka silahkan mencari solusi. Tapi kalau bisa, cari solusi ke tempat orang yang bisa memberikan solusi. Tapi antum cari solusi kepada orang yang nambah masalah gitu. Apa ada memberikan tunggu apa di Pegadaian anunya slogannya mengatasi masalah tambah masalah. Iya, kalau mau kayak gini dia mengatasi masalah tambah masalah gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia mengatakan nggak, harapan anak istri anak ini jadi mengerti gitu loh Ustaz. Nggak seperti istri yang kedua. Dia ngomong sama istri kedua supaya jangan jadi seperti istri yang pertama. Maunya seperti itu dia kan. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Perempuan itu seperti itu. Maka antum cari solusi ke tempat lain. Ada cerita, seorang ustadz cerita, ada seorang hamba Allah ini selalu sholat subuh itu di masjid, jemaah. Nggak pernah telat, jemaah. Ini sebuah permisalan apa kejadian nyata, tapi ustadz itu cerita. Akhirnya tanya sohibnya, antum kok bisa istiqomah? Kata dia, subuh di masjid selalu sebelum adzan. Kata dia, iya, istri ana dua. Kata dia, oh masya Allah, ana kalau gitu tak kawin luru pisan, kata dia, supaya istiqomah. Dan subhanallah, betul, dia nikah lagi sama sohibnya. Ternyata subuh di masjid, jemaah. Jadi tidak bisa tidur di rumah istrinya, jemaah. Jadi subuhan di masjid terus karena ribut bening ahsan ke masjid. Akhirnya ada sohibnya dia jamaah di masjid. Ini tidak semua, artinya ada kondisi-kondisi memang orang-orang yang nggak mampu, maka tolong pertimbangkan. Jadi para wanita juga harus tahu. Kadang-kadang perempuan itu menganggap ketika suami nikah lagi itu mau senengnya dewi. Nafsu ini itu kata dia. Iya nggak apa-apa, menikah karena nafsu boleh nggak? Boleh nggak jemaah? Loh, kita itu menikah karena kita punya nafsu. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu nikah suruh puasa gitu loh, supaya nafsunya terjaga, terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan ketika menyuruh menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena nafsunya tersalurkan di tempat yang halal gitu loh. Tapi catatannya tadi, mampu menikah. Jangan bicara dua, satu pun kalau mau menikah harus mampu. Nggak mampu antum zalim nanti sama istri antum. Mampu, apalagi dua. Taib. Hanya saja perempuan itu lupa bahwasanya suaminya ini bukan hanya oleh seneng tok, tapi dia juga dapat ngeluni. Senengnya berapa lama sih jamaah? Kalau bicara bersenang-senang, kalau seorang laki-laki punya istri kedua,
Dia bermalam di rumah istri keduanya ini, kalau gadis berapa hari? 7 hari kan? Kalau janda 3 hari. Itu sih seneng-senengnya jamaah. 3 hari 7 hari. Habis gitu mulai dia sudah. Ini harus dibagi sudah. Pembagian itu sudah menyisakan beban pikiran. Dia harus ke sini, dia harus ke sini. Belum anaknya yang sakit, belum ini. Jadi tolong para wanita memaklumi suaminya. Jadi kadang-kadang mereka nuntut. Ini kan masalahnya, istri pertama nuntut, istri kedua nuntut seperti itu. Akhirnya tidur di masjid, masjid. Allahu Akbar. Ya, artinya jangan sampai kita menghibahin saudara kita. Masya Allah. Loh, ini sampai jam biru Ustaz. Terus jam 6 jamaah. Berapa lagi? Satu lagi ya. Ini kayaknya Ustaz Muhammad Turi Yasin yang jawab. Ustaz, anak serahkan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nenek anak telah wafat 11 bulan yang lalu. Kemudian 2 bulan kemarin anak mengunjungi makam nenek anak untuk mendoakan dan mengingat kematian. Namun anak tidak bisa menahan air mata karena teringat canda tawa dan jasa beliau yang telah merawat anak dari kecil sampai anak dewasa. Apakah yang anak lakukan termasuk berlebihan Ustaz ketika berziarah ke nenek anak? Menangis itu nggak apa-apa jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau itu meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu heran. Wah, anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, kata Abdurrahman. Apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Artinya meneteskan air mata, menangis itu nggak apa-apa. Cuma kalau dilihat di sini, menangisnya itu teringat canda tawa dan jasa beliau. Nggak nangis kira-kira nenek opo di kuburan. Itu yang kadang-kala kita harus pikirkan. Jadi mengingat di kuburan, iya kalau amalan nenek ini cukup ya, kalau ternyata nenek kurang ibadahnya. Jadi menangis itu seharusnya bukan mengingat canda tawa, tapi mengingat kehidupan yang selanjutnya. Disitulah kita mengingat kematian, jadi takut gitu loh. Cuma kadang-kala orang ya ada kenangan yang membuat dia jadi ingat. Baik, nggak masalah engkau nangis karena itu, tapi kemudian rubah tangismu untuk mendoakan nenek. Jadi rasa sedih itu mengantarkan kepada semangat untuk mendoakan nenek yang sudah merawat, bagaimana kebaikan dia, bersedekah untuk dia. Artinya sang cucu ini berusaha untuk terus membalas budi baik orang yang pernah baik sama dia, yang sudah tidak bisa menambah amalan lagi, maka dia yang memperbanyak istighfar untuk orang-orang tersebut. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah. Banyak pertanyaan yang belum dijawab. Antum jangan sedih. Antum jangan mikir ya Allah aku kesel nulis tidak diwoco Ustaz. Berarti itu kan kadang-kala kan orang jadi. Insya Allah catatan antum akan dapatkan di rapot antum pada hari kiamat. Karena antum sudah mencatat dan antum sudah berusaha. Semuanya itu walaupun sebesar semut kita akan mendapatkan balasan darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.